kepada Ketua Biker Subuhan Maros yang telah mengundang kami untuk berkunjung. Beliau adalah salah satu motor penggerak para pemuda-pemuda, para teman-teman yang dulunya tidak arahnya kemana, sekarang bisa jadi motornya dapat membimbingnya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, insya Allah kita dukung program Masjid Nuril Langit. Kita ini Pak, mungkin ada di antara kita ini bukan alumni pondok, bukan alumni pesantren, akan tetapi dakwah itu tidak memilih tempat atau jabatan, harta yang berlimpah, ilmunya baik, tidak. Akan tetapi ketika pengurus masjid, pimpinan masjid, masyarakat sekitar menyampaikan kepada anak-anaknya, tetangga-tetangganya, saudaranya untuk menuju ke masjid, maka itulah dakwah yang sebenarnya. Yang terhormat kepada seluruh jamaah-jamaah yang tidak dapat saya sebut satu persatu, saya ucapkan terima kasih. Insya Allah Nur Muhammad, hidayah Allah turunkan kepada kita, istiqomah di jalan Allah, dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim ala muslim sittun wa iza laqitahu fasallam alaihi. Hak seorang muslim antara muslim lainnya, yang dimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu bersabda berkata, hak seorang muslim antara muslim lainnya yaitu ada 6. Keenam poin ini, satu yang paling utama di antara keutamaan lainnya, ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita disunahkan ucapkan kalimat salam. Sunnah ucapkan, wajib menjawabnya. Kata Bugis katakan, tenato ada konja, tenato ada ja, ada deceng, ada mapa selama. Ucapan memberi keselamatan kepada saudara kita. Assalamualaikum, selamat ki. Ini Bugis Bone. Waalaikumsalam, selamat toki. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahmati kita, Allah berkahi kita. Dapat barakah yang kisinina jama-jamang. Segala sesuatu pekerjaan kita sandarkan kepada Allah. Itulah hakikat secara umum penyampaian salam. Ada juga yang bilang anu ustaz, anu di ustaz. Nasa aman nikmatu tawe da cidaceng melok dita. Nanti kita nanti mau dilihat orang soleh, mau dibilang lo diaceng, baru ke masjid Nuril Langit, salam saya terus. Kami sampaikan, ketika suatu kebaikan tariku anu medeceng, pekerjaan suatu kebaikan yang kita ingin terapkan, mata-mata memang tiwi-tiwinya berat, memang pembawaannya. Akan tetapi ketika anu jelek, anu salah, hal-hal yang tidak menguntungkan, gampang terucap di mulut kita. Gosip-gosip sore, pagi, sebentar. Tapi salam biar boboku tabrak, cek-cek sendiri. Bermasalah ini. Kita tebarkan salam. Bisa jadi amalan salam ini menjadi rahmat kepada kita, menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah kalimat thayyibah, kalimat yang paling tepat, perkataan yang paling tepat untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, Allah berikan kepada kita yang sifatnya sementara ini. Kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, titipkan kepada kita yang sifatnya sementara. Kita selaku hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momentum yang singkat ini tidak lain beribadah kepada Allah, bersedekah, berzikir, berselawat kepada Rasulullah, dan membuat satu amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan ini mengapa dikatakan bulan yang banyak barokah di dalamnya, banyak keutamaan lainnya? Di bulan Ramadan ini, dalam setahun terdiri dari 12 bulan. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang Allah utamakan. Di 4 bulan ini ada 1 bulan yang tidak ada menyamai perolehan amal-amal soleh kita. Tidak ada dapat menyamai rahmat Allah, barokah Allah, keutamaan lainnya. Di bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, dilipat gandakan amal-amal soleh kita. Bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Bulan yang dimana setiap sesuatu kebaikan yang kita kerjakan berupa pahala. Dan bahkan ketika kita siang-siang, kita punya suami mengorok-ngorok ibadah jamaah, mengorok-ngorok sampai-sampai bebek nih kilo-kilonya tengah siang, itu beribadah. Yang jelas salat dulu baru tidur. Yang masalah itu pengorok terus, mengantuk, mengorok. Mana sunas mesti cobe lombok, langsuna cobe tong, ya dikasih dulu. Kerja ikan istrinya ngorok-ngorok, itu yang salah. Ketika tidak beribadah dan tidak membantu istri solehahnya di rumah. Hadirin mulakan Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatu alaih, bab faedah mengenai puasa. 1 yang dimana dari Syekh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sampaikan kepada kita ada 5 keutamaan bagi umat yang berpuasa di bulan Ramadan. 1, di balik bau mulut lebih Allah cintai, lebih Allah sukai ketimbang wangi-wangian minyak kasturi. Bagaimana dengan Ustaz? Ini bau alami, mulut alami baunya. Yang masalah itu ketika bapak ibu pulang di rumah pagi-pagi sampaikan istrinya, ada tadi Ustaz dari Bone, kecil-kecil orangnya, hitam manis, macam wajah beru, bertinggi songkoknya, bilang kalau busuk mulutnya orang Allah suka. Jadi nanti kalau bapak pergi ke pasar, beli banyak bawang, beli banyak petis, beli banyak asam-asam sampai busuk mulut, tak kena banyak pahala, tak itu salah. Yang masalah itu yang dibuat-buat, yang dikatakan di sini itu alami. Yang dibuat-buat, kita salat duhur digesok subuhnya sahur, nasasani timun dalam wajib, nasasani timun dalam sunnah, bawa merah bawang putih, pergi ke masjid, Allahu Akbar, hebat nak mulut nah. Masya Allah, astagfirullah. Kita mau konsen sebayang Allahu Akbar. Sebab mulutnya tetangga aku ini 10 tahun kalau kita pergi ke Bali di Bone, kita tahu mukanya ini dulu di Bone ini. Itu masalah. Yang dikatakan di sini yaitu bau mulut yang alami. Yang kedua kata Rasulullah, ikan-ikan yang berari laut beristighfar
memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendoakan umat Rasulullah yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, Allah dan malaikat-malaikat sibuk di surga, menghias surga-surga Allah, menghias surga bagi mereka yang berpuasa. Ini penyampaian hadis secara umum supaya mudah dimengerti. Yang keempat, yang kelima, keempat ya. Yang keempat, setiap makhluk Allah yang jelek sifatnya, jin, setan, iblis, dibelenggu oleh Allah yang dulunya yang mengusik-usik umat Rasulullah, yang mengusik-usik bikar subuhan, yang mau bangun subuh terlambat, tunggu dulu, nanti persubuhan besok, pekan depan masih banyak waktu. Tidak ada di bulan Ramadan ini. Dan ada itu yang membuat kita tersesat, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah salah satu cabang yang membuat kita terusik setan. Kalau ada di antara saudara kita, kalau setiap malam minggu, baik bulan puasa atau tidak, melihat koma cewek-cewek, keliling di kafe-kafe, singgah di kafenya Mas siapa? Siapa? Yang ini maksudnya? Siapa? Singgah makan bakso sama ceweknya, pegang-pegang tangan, romantis pegang telinga, berpuasa bulan Ramadan ya, perbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, zikir, selawat, yang masalah sih kita belum berdiri ke bosku. Kenapa begitu? Masalah sekali. Ini salah satu orang yang hawa nafsu tinggi. Jangan sedikit setan sikapnya. Jika ini iblis lagi mengganggu saya, tidak. Itu hawa nafsu yang mesti kita lawan. Maka di antara kita ketika ada yang masih berpacaran, khususnya para jomblo-jomblo bikar subuhan, semoga tidak ada. Jangan sampai itu menjadi asbab pahala puasa kita makrum atau batal. Chat-chatting tidak apa-apa Ustaz. Chat-chat kali WA, Instagram, memang chat-chat, tapi ada orang nafsu bosku. Ini tidak boleh. Yang kelima, kata Nabi Muhammad SAW, setiap ada di antara umatku yang bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan amal soleh, yang mengaji, yang berzikir, memperbanyak amal-amal soleh, maka diberikan upah kepadanya. Yang dulunya jarang beribadah ke masjid, yang dulunya jarang zakat, jarang bersedekah, maka Allah panggil dia dengan istimewa. Dibuat amalan ini hanya ditujukan kepada Muhammad. Aku hapuskan dosa-dosamu yang umat Nabi. Aku indahkan engkau, aku cuci hati kamu, aku berikan engkau upah yang dimana jarang aku berikan kepada, yang tidak aku berikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu umat Nabi Muhammad. Kita berzikir satu kali, lipat gandakan beribu kali. Ini sampai bukan rezeki. Dan sampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasar puasa kita Al-Baqarah ayat 103. Ya ayyuhallazina amanu kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ini perkataan yang paling indah di dalam kitab Al-Quran, hanya ditujukan kepada umat Rasulullah, ia ditujukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang beriman yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu agar engkau berpuasa. Pertanyaannya, umat terdahulu berpuasa, Ustaz? Berpuasa. Umat Nasrani berpuasa, bedanya kita sahur, dia tidak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, yang menjadi suri bagi umat Islam. Nabi yang telah membentangkan tiga-tiga kebenaran dan telah menggulung tiga-tiga keburukan. Suatu ketika ada seorang yang bermimpi bertemu Nabi. Seorang tersebut memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terheran-heran dia, mengapa Nabi Muhammad tak nengok? Mengapa Nabi Muhammad tak balik? Apakah aku ini tidak ada tanda-tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka singkat dia hampir Muhammad, ya Rasulullah, engkau pernah berkata, engkau lebih mencintai umatmu ketimbang ibu kandung mencintai diri sendiri. Mengapa engkau tak nengok ya Rasulullah? Mengapa engkau tak balik ya Rasulullah?
dengan tegasnya kata Nabi, bagaimana caranya aku dapat mengetahui? Antum sebagai umatku, sedangkan engkau di kala hidupmu tidak pernah mengirimkanku selawat dan salam kepada aku. Pentingnya selawat. Kisah hikmah yang kedua, Nabi Adam alaihissalam kurang lebih 300 tahun bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Di tobat terakhirnya baru diterima tobatnya, karena di dalam doanya terselip nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, mengapa engkau menyebut nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu belum lahir, Rasulullah belum hadir di muka bumi ini. Mengapa engkau sebut namanya? Ya Allah, ketika Allah meniup roh di jasadku, aku melihat tiap-tiap ars, namanya Allah dan namanya Rasulullah SAW berdampingan. Maka aku ambil kesimpulan, Nabi Muhammad itulah bukan orang biasa, orang yang dicintai Allah. Karena mengapa? Kurang lebih 124.000 Allah turunkan Nabi di muka bumi ini. Hanya satu Nabi, hanya satu Rasul ketika disebut namanya berpahala. Hanya satu Nabi, hanya satu Rasul yang kelak akan mendatang, sibuk mencari umatnya ketimbang mencari istri, anak, saudara, sahabat yang ikut serta berperang, berjuang dengannya. Mengapa Nabi Muhammad sibuk mencari kita? Nabi Muhammad sibuk mencari umatnya, karena umat Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah berjuang dengan Nabi Muhammad. Akan tetapi percaya apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka jangan heran hadirin muliakan Allah, ada di antara mereka yang dimana pernah menyebut Nabi Muhammad di dalam doanya. Maka kelak akan mendatang ketika kita digiring untuk menuju nerakanya Allah, di pintu nerakanya Allah, maka ada di antara sosok yang rupawan dan indah, wajahnya bercahaya melebihi dari cahaya rembulan. Ya Allah, janganlah Engkau masukkan umatku ke neraka-Mu, karena umatku ini tidak pernah bertemu dengan saya. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, aku dilempar, aku dicaci maki. Akan tetapi dia tidak pernah bertemu denganku, tidak bersama dengan akan Nabi, percaya dengan Allah. Maka berilah rahmat, berilah syafaat ya Allah, dan selamatkanlah dia. Ketiga, suatu ketika ada di antara mereka mendengar Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Melo kama kutana, semoga desa itu seke, orang yang kikir, orang yang maketi." Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang kikir itu, orang seke itu adalah orang yang jarang Tuhan hartanya kepada jalan yang membutuhkan." Maka Rasulullah katakan tidak. Yang dikatakan orang kikir, orang seke, orang makati, yaitu orang ketika disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Hadirin muliakan Allah, begitu berkahnya selawat. Satu zikir, satu selawat. Satu zikir, satu salawat, satu wirid, yang dimana dijanji diterima oleh Allah. Tidak ada yang halang-halangi. Karena mengapa? Allah sendiri yang berselawat. Mengapa? Karena selawat adalah salah satu amalan yang dimana terjadi kualitasnya diterima oleh Allah. Karena Allah perintahkan langsung kepada kita. Allah perintahkan kita berhaji, Allah tak berhaji. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berzakat, Allah tidak berzakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, Allah tak beribadah, Allah tak melaksanakan sholat 5 waktu, karena Allah semata-mata, karena kita selaku hamba semata-mata beribadah kepada yang satu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang tidak baru Al-Quran? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Telah jelas-jelas Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu." Sesungguhnya Allah bersama malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, sini tempat-tempat yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, aku berselawat kepada Nabi untuk penghormatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita berselawat kepada Rasulullah dan kita mengucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kata Nabi Muhammad, ketika engkau berusaha kepada aku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan balas rahmat. Ketika engkau berusaha kepada aku 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan balas rahmat. Ketika engkau berusaha kepada aku 100 kali, demi Allah, aku tuliskan di kedua bola mata kamu bebas kemunafikan, bebas api neraka. Bisa jadi selawat kita menjadi asbab kita terselamatkan dunia dan akhirat. Jangan pandang amalan sedikit, kecil dipandang mata, susah penyebutannya. Bisa jadi itu yang bisa makan kita. Jangan menganggap suatu kebaikan yang kecil. Contohnya saja, kita tidak punya harta, sedikit harta tak, sedikit sedekah tak, akan tetapi kita bisa bersedekah dengan tenaga. Contohnya bapak ketika melintas di Masjid Kuri Langit, si ibu angka-angka dos, si ibu angka-angka beras, si ibu angka-angka susu, air dan lain sebagainya, kita singgah, angkat itu barang, itu amal kita. Ketika ada minum, asap dari kita angkat dari mobil atau ke lain sebagainya, itu pahala bagi kita. Penghafal yang baca, pekerja yang baca, pekerja minum, membaca Al-Quran dan sebagainya, ketika dia berzikir, mengaji, pahalanya ada dari kita. Itulah amal kebaikan, itulah umat Islam sebenarnya. Jangan menganggap enteng, jangan juga menganggap enteng seseorang. Orangnya ada tatonya, menganting-anting, jelek pakaiannya robek-robek. Jangan hati-hati. Jangan sampai beliau itu kelak akan mendatang Allah turunkan hidayah dan mengalahkan kita. Saya tidak sabar tak aku. Di Kabupaten Bone, saya salah satu penggerak, founder gerakan Bone Berhijrah. Ada dari preman, dari Bukaka, Ponce dan lain sebagainya. Alhamdulillah dulu saya dimaki, saya mau dikata-katai, saya dibenci di satu daerah Texas yang dimana tempatnya minum-minum, mabotok, domeng, mapapinte manu, sabung ayam. Alhamdulillah saya ke sana pulang balik lewat berjumpa dulu, singgah kasih makanan dan lain sebagainya. Tersentuh hatinya, saya mau ikut kepada Andi Reski. Andi Reski bukan alumni pondok pesantren, akan tetapi ketika dia kuliah belajar ilmu Al-Quran, tafsir dan hadis, dan alhamdulillah sekarang dapat berpindah-pindah daerah ke daerah, kabupaten karena berangkatnya Allah Ta'ala menolong agamanya Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum sampai aqdamakum. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kita. Ini bekar subuhan engkau tanamkan. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah, jangan mundur walau selangkah. Proses hijrah itu butuh proses. Semangat ki, semangat. Dulunya kita jarang beribadah kepada Allah, dan dulunya kita bermalas-malasan. Bapak ibu yang ada di sini, bapak ibu yang jarang salat, jangan berputus asa dalam rahmat Allah. Kita tidak pernah beribadah kepada Allah. Ketika pada hari itu, innallaha kana ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayuhan nas tubu ya Allah, wahai manusia, tobatlah kepada Allah. Detik itu, menit itu, jam itu, hari itu, ketika kita tobat kepada Allah, meminta kepada Allah salat tobat 2 rakaat, maka pada kala itu malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan tobat beribadah. Insya Allah ini janji Allah, Anda masuk surga. Karena kita ini Pak, das ceramah, dan teman-teman kita ada dai das ceramah, tapi tidak ada menjamin dia itu mati dan kebaikan akhir begitu. Karena hidayah Allah itu mahal Pak. Maka dari itu jangan dihilangkan zikir-zikir tak, selawat tak, sama-sama selawat zikir. Karena bisa jadi ketika pada kala itu kita jaga, kita punya wudu, mati dalam keadaan suci, husnul khotimah, mati dalam bekerja untuk menafkahi anak, maka insya Allah mati dalam kebaikan. Allah kita tunggu kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bahkan pengurus masjid Masjid Kuri Langit dan seluruh jamaah simpatisan, khususnya kepada cabang, kelak akan mendatang ketika berpulang ke rahmat Allah. Semua anda ini kelak akan mendatang menjadi saksi. Kepala cabang Kuri Langit Maros, yang dimana waktu tenaga dia pikirkan masjid, kembangkan masjid. Ketika dia meninggal dunia, insya Allah amal jariahnya sampai palanya tidak berhenti-henti karena sudah mendirikan masjid Allah. Begitu pula dengan kita. Jangan pandang enteng dakwah itu Pak, karena dakwah
mengajak suatu kebaikan, salah satu amal sentra untuk menuju tol masuk surganya Allah. Dan kedua, jangan sia-siakan kita punya ibu, karena ibu kita itu kita sibuk menuntut ilmu agama, sibuk mencari harta, sibuk melayani istri anak. Kita selain kita punya orang tua, kita baru menyesal. Andai kata tidak ada Allah, kita punya ibu kita jadikan sembahan, masumpah di tomatakta. Kenapa? Orang tua ibu itu adalah satu tiket yang paling utama memasukkan kita surga tanpa ada jalur-jalur pemeriksaan. Ini orang yang berbakti kepada orang ibu. Bagaimana dengan kita Pak Ustaz? Meninggal ibu tak kedong, kita doakan Rabbik fil walidayya warhamhuma. Kita wakafkan Al-Quran kepada ibu kita sampai amalannya. Maka dari itu saya di Bone dan anak saya nanti ajak kepada bapak ibu. Insya Allah di Bone itu kami punya program. Kita kasih makan duafa, kita berwakaf Al-Quran atas nama orang yang meninggal dunia. Itu kami kumpulkan donasi, mengajak untuk jemaah-jemaah berdonasi. Kami salurkan setiap hafalan bacaan pada santri-santri yang kami bina. Setiap orang-orang yang baca Al-Quran kita niatkan kepada bapak ibu kita yang telah meninggal dunia. Maka dari itu juga kami dapat menciptakan lapangan kerja, dan insya Allah menolong agamanya Allah itu banyak keutamaan lagi. Singkat saya sampaikan, ada pun ceramah singkat pada malam ini, pada subuh ini. Mari kita senantiasa menjadikan 5 waktu ini adalah salah satu amal yang kita jaga. Bahkan Rasulullah SAW, adapun tema singkat pada malam ini, pada subuh ini, 5 waktu penghapus dosa, tiket yang mana menjadi paling pertama dihisap, dipertanggungjawabkan. 5 waktu kata Rasulullah, 2 waktu yang dimuliakan. Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dunia dan seisinya. Tidak ada orang kaya, makhluk-makhluk Allah, seluruh ciptaan Allah, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, tidak ada dapat membeli pahala orang yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunnah saja Pak Ibu, muliakan Allah, Allah muliakan. Bagaimana dengan salat wajibnya? Di dalam kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kanahlai rahmatullahi, Rasulullah bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian dan mandi dalamnya 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran badan yang belakang tubuhnya? Maka sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, itulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dihapuskan dosa-dosanya. Hadisnya sahih, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, banyak kitab at-Targhib. Ini Pak, menghapus dosa. Ketika ada antara umat Rasulullah yang berwudu dari rumahnya, setiap tetesan wudu dari wajahnya, dari anggota tubuhnya yang dibasuh air wudu, tangan ini, kuku ini mengalir menjadi saksi. Dihapuskan dosa-dosa kita. Ketika ada antara umat Rasulullah yang berjalan menuju ke masjid, setiap langkah kaki kanan, setiap langkah kaki kiri merupakan suatu kebaikan, menghapus dosa-dosa, meninggikan derajat. Ketika ada antara umat Rasulullah yang beribadah di masjid, ketika engkau ruku, ketika engkau sujud, maka dihamburkan dosa-dosa kecilmu, laksamana debu-debu yang berterbangan di langit-langit Allah. Ini Pak, dihapuskan dosa-dosa kita. Mungkin hanya itu ceramah singkat pada subuh ini. Yang terakhir, oleh-oleh ilmu dari kami. Barang siapa yang baca surah Al-Mulk setiap malam, Munkar dan Nakir, makhluk Allah tidak ada yang berani menyentuh kita. Dan bahkan surah Al-Mulk, orang fasik sendiri diselamatkan oleh surah Al-Mulk karena pernah membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk pernah berkata, ketika ada antara umat Rasulullah yang membaca setiap malam, ketika dia disiksa, aku berani keluar dari kitab Al-Quran. Pesan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita baca 10 kali, kita dibangunkan istana di surga Allah. Yang sampaikan bukan Andi Reski, Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Waqiah, dek gagal lokasi asing.
Tidak ada orang miskin, orang fakir yang membaca surah Al-Waqiah, membaca surah Ar-Rahman, dimudahkan syafaat baginya. Membaca istighfar, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullahalazim, maka dihapuskan dosa-dosa kita sebanyak buih yang ada lautan. Buih yang ada lautan itu busa-busanya, busa-busa laut. Tidak ada profesor biar botak kepalanya, pilok kena matahari, pilok kena ini lampu mengkilat kepalanya kayak minyak-minyak, tidak dapat begitu busanya laut. Itulah dosa-dosa kita dihapuskan. Rakaat melaksanakan salat sunnah setelah subuh 2 rakaat isyraq, pahalanya sama dengan berhaji umroh. Tidak ada yang namanya sempurna. Doa Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, seakan-akan surga mendoakan kita untuk masuk ke dalamnya. Membaca selawat, berzikir, mengingat Allah. Selawat adalah salah satu amalan yang dimana terjamin diterima oleh Allah. Salawat adalah salah satu amalan berbeda dengan ibadah kita, zakat, zikir, sedekah, haji belum tentu diterima. Akan tapi salawat inilah amalan yang dimana dijamin diterima. Itulah yang saya amalkan selama ini, dan alhamdulillah saya sudah dapat barokahnya yang namanya salawat ketika kita istiqomah 1 kali saja setiap hari. Alhamdulillah. Itulah penyampaian singkat dari saya. Alhamdulillah, yang terhormat kepada pengurus masjid, Kuli Langit, pimpinan cabang, persubuhan dan seluruh jamaah-jamaah yang hadir pada subuh ini. Bukan berarti saya mengajak atau apa, saya hanya mempromosikan apabila ada antara saudara persubuhan membantu saya, pengurus masjid dapat membantu saya untuk memberikan makan kepada santri, kepada doa untuk Ramadan ini, dan berwakaf Al-Quran melalui kami. Dan insya Allah amal jariah untuk kita. Insya Allah kami tidak pernah bertarif-tarif. Dan terakhir, kami tidak pernah menekankan berapa orang sedekah, tidak. Dan terakhir, saya paling benci, saya tidak suka dia jatuhkan derajat saya. Ketika saya mau diundang ceramah, berdakwah, khutbah Jumat, baru dia telepon, Ustaz, berapa amplota, berapa dikasih Ki. Saya paling benci itu. Karena alhamdulillah kemarin 5 Januari saya dipanggil oleh PLT Gubernur yang dulunya ada Sudirman melalui Kabak Gestra. Dia sampai dia undang kami 5 mubalik muda asal Bone, diundang ke kantor Gubernur. Dia sampaikan ini program kami. Siapa yang gaji Pak Ustaz? Yang gaji Allah. Terima ke amplop atau apa? Kami terima. Kalau tidak menyusahkan. Ada tidak. Karena apa? Barokahnya dakwah itu ada dalam keikhlasan kita. Ketika ada dai, saya bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Ketika ada dai mubalik terkenal, ilmunya banyak, ketika kita panggil dia dan pasang tali-tali, sumpah demi Allah dan Rasulnya, tidak ada barokah di dalamnya. Karena apa? Kategori menjual ayat-ayat Allah, menjual dakwah-dakwah Allah, dan kelak akan mendatang dipertanggungjawabkan engkau ceramah. Ada 3 orang. Yang paling pertama masuk neraka, orang yang soleh mau dilihat soleh, orang yang mulai soleh. Yang kedua orang yang sedekah mau dikata. Yang ketiga orang yang dimana di antara mereka berilmu, akan tapi ilmunya itu mau dikata, ya Allah, di dulunya aku ini mengamalkan ilmu saya, tidak, pembohong kau. Mengapa? Engkau mau dikata, dan engkau berdakwah bahasa pesan tabib, menyusahkan umat berpuluh-puluh juta. Kamu ini siapa kok? Masuk ke neraka dulu, dicuci-cuci baru masuk surga. Siapa yang mau Pak? Alhamdulillah. Asbab dari itu pesan kami Sayyid Al-Habib Zulfikar Al-Idrus, Sayyid Al-Habib Hadi Al-Idrus, Sayyid Al-Habib Habib Ahmad Al-Idrus, Sayyid Al-Habib Mustari bin Sayyid Al-Idrus, dia punya orang tua. Jangan sekali-kali menjual ayat Allah, jangan sekali-kali menolong agamanya Allah, kau menyusahkan umat. Karena sejatinya umat Islam menolong agamanya Allah, memudahkan umat. Alhamdulillah, itu yang kami terapkan. Alhamdulillah kami sampaikan itu. Ada juga sumbangan yang masuk, ada juga yang kasih uang. Alhamdulillah kemarin Bapak Sandiaga Uno ada pertemuan di Hotel Claro beberapa hari. Alhamdulillah saya hanya bawa uang beberapa saja ke Makassar. Alhamdulillah pulang dikasih amplop 7 juta. Apa ini Pak? Kenapa saya dikasih ini? Ini sedekah. Oh, sedekah terima. Kalau Bapak undang saya karena mau dikata, mau ceramah dakwah,
Mohon maaf, kami tidak mau menghilangkan barokah dari dakwah kami. Kami tidak inginkan salawat kami hilang marwahnya karena kalian mengajarkan kami untuk dibeli dakwahnya. Mungkin hanya itu dari saya.